Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih 3 dan pembelajarannya dengan judul Rukun Talak dan Rukun Khulu. Yang mana mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk pembahasan yang bagian pertama yaitu mengenai rukun talak dalam Islam. Rukun talak merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan juga jatuhnya talak tergantung unsur-unsur tersebut. Berikut ini adalah rukun dari talak. Apabila dilihat dari pelaku perceraian, jika ditinjau dari segi tersebut, cerai atau talak terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, cerai talak oleh suami. Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri telah dianggap sah apabila suami berakal sehat, balik, bercerai atas kemauan sendiri atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Ini merupakan jenis perceraian atau talak yang paling umum terjadi, di mana seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Begitu seorang suami mengucapkan lafaz talak kepada sang istri, maka talak atau cerai tersebut telah dianggap jatuh atau terjadi. Jadi, status perceraiannya terjadi tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan agama. Dengan kata lain, keputusan dari pengadilan agama hanyalah sebagai formalitas saja. Talak jenis ini dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, talak raj'i. Ialah suatu proses perceraian di mana suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Akan tetapi, sang suami bisa melakukan rujuk dengan istrinya ketika sang istri masih dalam masa iddah. Dengan ketika masa iddah telah habis atau lewat, rujuk yang dilakukan oleh suami tidak dibenarkan kecuali harus dengan akad nikah yang baru. Yang kedua, talak bain. Ini adalah suatu proses perceraian di mana seorang suami mengucapkan atau melafazkan talak 3 kepada istrinya. Dalam kasus seperti ini, sang suami tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya, kecuali sang istri telah menikah kembali dengan orang lain, lalu sang istri diceraikan oleh suami barunya tersebut dan telah habis masa iddahnya. Yang ketiga, talak sunni. Ini adalah perceraian di mana seorang suami mengucapkan talak kepada istri yang belum disetubuhi ketika si istri dalam keadaan suci dari haid. Yang keempat, talak bid'i, yaitu perceraian di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih dalam masa haid atau istri yang dalam keadaan suci dari haid akan tetapi sudah disetubuhi. Yang kelima, talak taklik, yaitu perceraian yang terjadi akibat syarat atau sebab-sebab tertentu. Jadi, apabila sang suami melakukan sebab atau syarat-syarat tertentu, maka terjadilah perceraian atau talak. Selanjutnya, gugat cerai oleh istri. Seorang istri yang bisa diceraikan haruslah memiliki akad nikah yang sah dengan suami dan suami belum pernah menceraikannya dengan mengucapkan talak 3. Ini merupakan proses perceraian di mana sang istri mengajukan permohonan gugat cerai atas suaminya kepada pengadilan agama. Dan sebelum lembaga pemerintahan tersebut memutuskan secara resmi, maka perceraian dianggap belum terjadi. Ada dua istilah terkait gugat cerai yang dilakukan oleh istri atas suaminya, yaitu yang pertama, istilah fasakh. Ialah pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri atas suaminya tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada sang suami. Istilah fasakh ini bisa dilakukan ketika suami telah dianggap tidak memberikan nafkah lagi, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya selama 6 bulan berturut-turut. Apabila seorang suami meninggalkan istrinya selama 4 tahun berturut-turut tanpa adanya kabar berita, suami dianggap tidak melunasi mas kawin atau mahar yang telah disebutkan di dalam akad nikah, baik sebagian maupun keseluruhan. Selanjutnya, istilah khulu, yaitu proses perceraian atas permintaan dari pihak istri dan suami setuju dengan hal tersebut.
dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada sang suami. Yang bagian selanjutnya dilihat dari sigot, ialah ucapan atau lafaz talak. Jika ditinjau dari segi ini, talak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu talak sharih atau talak langsung. Ini adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafaz atau ucapan yang jelas dan terang. Meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat ataupun saksi, akan tetapi sang suami tetap dianggap menjatuhkan talak atau cerai. Yang kedua, talak kinayah atau talak tidak langsung. Ini adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata yang di dalamnya mengandung makna perceraian, akan tetapi tidak secara langsung. Seorang suami yang apabila menjatuhkan talak dengan lafaz talak kinayah, sementara tidak ada niat untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut dianggap tidak jatuh. Akan tetapi, apabila sang suami mempunyai niat untuk menceraikan istrinya, ketika mengucapkan kalimat-kalimat talak tersebut, maka talak dianggap jatuh. Selanjutnya, pembahasan mengenai rukun khulu. Yang pertama, adanya mukholi, yaitu seorang yang berhak mengucapkan perkataan cerai, yakni suami. Yang kedua, adanya muktali'ah, yakni seseorang yang mengajukan khulu, yakni istri, dengan syarat si istri adalah istri yang sah secara agama dan istri dapat menggunakan hartanya secara sadar, dalam artian tidak gila dan berakal. Yang ketiga, adanya iwad, yakni harta yang diambil suami dari istrinya sebagai tebusan karena telah menceraikan istrinya. Dan yang terakhir, adanya sigot khulu atau perkataan khulu dari suami. Cukup sekian dari saya mengenai presentasi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan ajaran buat kita semua sehingga bermanfaat buat kita semua di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.